Baik, selanjutnya dari penelpon yang sudah masuk, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, silakan. Saya mau bercerita sedikit, Ustaz. Ya. Kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu, saya melakukan suatu perbuatan yang mungkin bagi sebagian besar orang, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sampai murka. Ya. Perbuatan yang saya lakukan adalah suatu perzinahan, Ustaz. Kenapa saya melakukan suatu perzinahan itu dan akhirnya istri tahu itu karena saya tidak mendapatkan kepuasan seksual dalam posisi tertentu yang saya inginkan. Padahal saya sudah meminta ke istri saya hampir 10 tahun yang lalu dan sekarang mendekati perkawinan saya yang sudah 12 tahun, Ustaz. Pertanyaan saya ada dua, Ustaz. Yang pertama adalah karena saya sayang sekali dengan istri dan anak saya, apakah yang saya lakukan ini salah, jelas salah? Terus lantas apa yang bisa saya ucapkan ke istri saya sehingga istri saya mau menuruti apa yang saya mau gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah... Sebentar, satu-satu dulu Pak. Okay. Biar tidak menumpuk ya. Bapak nggak usah tutup teleponnya. Jadi saya jawab. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Bapak sudah membahasakan ke istri. Dan saya mau tanya, respon istri seperti apa? Respon istri pertama shock, Ustadz, terus yang kedua terus... Bukan masalah perzinahannya. Masalah yang Bapak inginkan tadi. Bapak kan bilang karena saya tidak puas dengan ada gerakan yang saya inginkan dalam biologis, istri saya tidak mau ikut lakukan. Begitu kan? Betul. Baik. Waktu Bapak minta gerakan itu, istri nolak atau gimana? Awal menolak, Ustadz. Terus kedua, karena saya agak tegas, kemudian istri mau melakukan. Tapi kalau melakukan dengan suatu paksaan kan akhirnya menjadi tidak enak, Ustaz. Tapi intinya istri melakukan, Pak ya? Betul. Baik, Bapak pernah tanya nggak ke istri, kenapa dia tidak mau melakukan? Karena kan gini Pak, interaksi biologis kan tuh indah ya. Allah jadikan tuh sebuah kenikmatan kan. Orang bersentuhan, orang berciuman, orang meletakkan kemaluan itu kan kenikmatan. Karena kalau Allah tidak kasih kenikmatan, mungkin tidak akan ada populasi manusia kan Pak ya. Makanya pernah waktu Nabi SAW mengatakan, di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami sudah dapat kenikmatan, dapat pahala lagi? Jadi sebenarnya itu memang ada kenikmatannya. Plus lagi ada pahala gitu kan. Jadi Bapak lebih baik muhasabah, introspeksi diri, kenapa istri tidak mau lakukan? Mungkin, maaf, dia merasakan rasa sakit dengan gaya yang Bapak mau misalnya. Maaf, ini saya bahasakannya. Atau mungkin dia risih karena dia merasa ada sesuatu yang dia tidak percaya diri, gitu kan. Misal contoh. Nah, ini perlu dikonsultasikan atau dibicarakan baik-baik. Jadi biar dia sampaikan apa sebabnya, karena satu keindahan, satu kenikmatan yang tidak melakukan itu jadi tanda tanya, kenapa gitu kan. Nah, itu perlu Bapak tanyakan ini. Apa Bapak sudah pernah tanyakan ke istri? Kenapa dia tidak mau lakukan gitu? Karena tidak mau, Ustaz. Oke, saya mau tanya Mbak, maaf lebih dalam. Yang Bapak minta ini haram atau halal dalam agama? Insya Allah halal, Ustaz. Baik, saya perlu jelaskan Pak ya. Kalau meletakkan kemaluan di dalam dubur, hukumnya haram. Tidak, saya tidak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, meletakkan kemaluan di dalam kemaluan lagi haid dan nifas haram. Tidak, saya tidak. Berarti tidak ya? Oke, selain daripada ini berarti yang Bapak minta ya? Iya, betul. Baik. Berarti memang kalau itu saya jawab dulu pertanyaan pertama ini. Ini maaf saya lebih detail bertanya supaya nanti apa yang saya sampaikan sesuai dengan yang Bapak harapkan ya. Pertama sekali istri salah. Istri Bapak salah. Kenapa dia tidak mau patuhi Bapak dalam masalah ini? Sementara yang Bapak minta bukan hal yang diharamkan dalam agama Islam. Sementara Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthun lakum, fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, para istri adalah ladang kalian, maka datangilah mereka. Datangilah ladang kalian semau kalian dan dahulukan diri kalian. Maksudnya bisa saja kalau kita mau minta dia di atas, kita di atas, di balik belakang. Itu tidak ada larangan dalam Islam. Semua itu dibolehkan dalam Islam. Selama bukan tadi meletakkan kemaluan Anda di dalam dubur atau meletakkan kemaluan di kemaluan dari haid dan nifas. Gitu. Jadi itu harusnya
beliau harus patuh dalam masalah ini. Dan tidak boleh sama sekali melanggar ini ya. Kecuali punya udzur syar'i. Contoh misal, mohon maaf Pak, mungkin dengan gaya yang Bapak harapkan, ternyata dia merasa sakit. Ya. Kan begitu. Walaupun kita tidak perlu rincikan Bapak mau seperti apa gayanya. Tapi ada sebagian mungkin wanita atau orang mungkin tulangnya sakit. Mungkin ototnya kadang-kadang sering kejang. Ya. Itu kan berpengaruh Pak ya. Mungkin Bapak mau minta dia tekuk. Akhirnya dia rasa sakit. Dan itu kan bisa saja. Makanya tadi saya bilang harus dikomunikasikan dengan baik. Dan tidak boleh dengan tegas ini Pak. Ya. Dalam interaksi biologis, nggak ada istilah tegas Pak. Interaksi biologis ini karena dia romantis ya. Itu resepnya itu apa? Bumbu-bumbunya ya. Romantis, tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang lembut. Itu memang harus begitu. Penampilan yang menarik, bau badan yang wangi. Nah ini bumbunya. Baru biologisnya indah itu. Tapi kalau mata melotot, mulut kasar, bau badan, tegas tadi Bapak bilang, nggak akan ketemu Pak. Nggak akan ketemu. Gitu. Ya, jadi ini harus Bapak faham ini. Terlebih lagi wanita itu perasaan Pak. Contoh begini, supaya Bapak faham ya. Saya kalau sama Bapak janjian nih. Nama Bapak misalnya A, ya, nama saya Khalid misalnya. Saya janjian sama Bapak, Pak A, kita janjian jam 1 siang ya. Terus tiba-tiba Khalid ini, saya ini telat Pak. Saya datang jam 1:30 misalnya siang. Kalau laki-laki sama laki-laki sederhana Pak. Saya cuma tinggal bilang, maaf Pak Ahya, saya tadi telat. Ayo kita jalan sekarang yuk. Bapak sebagai laki-laki karena dominan akal, Bapak akan bilang begini. Oke baik Khalid, ayo kita jalan. Kalau laki-laki begitu Pak, simple. Sorry bro, udah kita jalan. Jalan, selesai. Tapi kalau perempuan tidak Pak. Mereka bukan akal. Mereka dominan perasaan. Kalau Bapak janjian sama istri jam 1 siang, Bapak datang 1:30, Bapak telat. Dia merasa tercoreng perasaannya. Dia nggak bisa kayak laki-laki. Udah ya tadi saya telat macet, sorry, ayo kita sekarang jalan. Nggak bakal mau dia. Ada retorika sendiri, sebenarnya sama, sedang ngajak jalan. Bapak duduk dekatnya, pegang tangannya, tatap matanya, Bapak bicara dulu baik-baik. Tadi begini loh ceritanya, maafin saya, mudah-mudahan ke depan tidak terulang. Nah begitu, sebenarnya sama saja. Tapi menghadapi laki-laki sama perempuan beda Pak. Nah itu kalau cuma janjian telat. Bagaimana kalau Bapak sedang mau menyentuh badan dia, menyentuh kemaluan dia? Itu lebih sensitif, Pak. Bisa ditangkap ya? Ya, jadi ini pesannya penting, Pak. Karena ini masalah mungkin jarang dibahas di pengajian-pengajian. Tapi ini masalah keromantisan, hormat perlu kita ketahui. Sehingga bagaimana Bapak itu menjadi seorang figur suami yang kalau Bapak lagi tidak ada, dirinduin sama istri. Nah itu kenapa? Karena kelembutan Bapak, kesantunan Bapak, ya. Bapak juga puasin dia semampu Bapak. Itu semua akan ada efeknya besar sekali. Tapi kalau Bapak menjadi seorang figur laki-laki yang dikenal tegas, keras, ya, berwibawa di depan istri. Ada saatnya itu ya, ada saatnya kita tegas di saat-saat, tidak semuanya. Karena wanita dominan perasaan. Nanti dia kalau Bapak keluar dia bersyukur. Syukurlah dia sudah tidak ada di rumah. Karena orangnya kalau masuk pasti melotot, pasti marah-marah, pasti segala macam. Nah ini juga efeknya panjang Pak ini. Efeknya panjang. Efeknya juga kepada pelayanan biologis Pak. Kalau Anda betul-betul membuat istri Anda merasa sangat nyaman dengan Anda Pak ya. Komunikasi, fasilitas, semampu Anda ya. Makanan, minuman, pakaian, segala macam. Muamalah Anda. Maka yakin Pak, pasti Anda datang ke rumah, dia sudah mandi, dia sudah pakai baju tidur, dia wangi, dia siap melayani Anda. Karena memang yang dia sambut ini seorang pangeran yang dia rindukan Pak. Karena muamalah Bapak selama ini baik. Jelas Pak ya? Baik, nanti Bapak yang terapkan dalam kehidupan. Ini yang saya maksudkan. Baik, saya mau tambahkan. Ini masih pertanyaan pertama ya Pak. Jadi istri Bapak salah. Tapi ini cara bermuamalah dengan beliau. Sisi yang lain Bapak salah. Bapak salah karena hanya merasa ada 1-2 gaya yang Bapak mau dalam biologis. Kemudian tidak terpenuhi. Bapak larikan ke perzinahan. Ini keliru Pak. Tidak bisa ini jadi hujan. Tidak bisa jadi argumen Bapak mengatakan, oh saya berzina karena istri saya nggak mau patuhin saya. Nggak bisa Pak. Tidak usah kita bicara 1-2 gaya yang Bapak mau yang tidak dipenuhi. Dia tidak layani biologis Bapak saja. Misalnya dia stroke. Dia sakit kanker, naudzubillah rahim misalnya. Dia memang tidak mau melayani. Dia membangkang. Tetap Bapak tidak boleh berzina. Nggak boleh. Zina haram dalam Islam. Dan termasuk dalam 7 induk dosa besar yang membinasakan. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Lalu bagaimana solusinya?
Bapak bisa menikah kalau bapak memang mau lampiaskan ke orang lain. Poligami, itu lain. Itu mungkin masih bisa terbuka pintunya. Tapi saran kami bukan begitu, Pak. Saran kami bukan begitu. Terbukti sekarang Allah membuat bapak menyesal dan bapak bertanya kan. Ya, dan tadi saya sengaja tidak tanya nama bapak supaya memang ini tertutup, Pak. Kita tidak mau ini terbuka. Yang penting suara terdengar, cuma memang jadi pelajaran juga bagi teman-teman kita yang lain yang hadir dalam acara ini. Maka saya tetap mengatakan bapak salah, bapak wajib bertobat nasuha kepada Allah SWT dengan perzinahan itu. Dan perasaan penyesal ini dan merasa Allah murka, orang-orang menganggap itu besar, itu memang benar, Pak. Itu justru datangnya dari Allah supaya seorang mukmin merasa ini bersalah dan meninggalkannya. Ya. Baik, itu poin. Jawaban yang lain masih di pertanyaan pertama, apa yang Bapak harus lakukan? Tadi Bapak begitu ya, apa yang saya harus lakukan dengan istri saya ini supaya dia mau melakukan? Tadi sudah saya singgung sedikit, Pak. Coba Bapak buat suasana agak berbeda sedikit. Kayak misalnya Bapak lagi datang ke rumah. Misal sekarang Bapak lagi di kantor nih. Bapak sebentar mau pulang ke rumah. Kira-kira apa sih yang istri paling suka? Makanan kesukaannya misalnya. Bapak mampir beli. Atau Bapak belikan dia parfum kesukaannya. Atau Bapak beliin bunga. Atau apa saja yang kira-kira bisa menyentuh perasaan wanita. Bapak pulang lalu kemudian Bapak buat ya kejutan buat dia. Bapak kasih dia gitu. Hadiah. Buat dia senang dulu ya. Setelah dia senang, dia terima kasih segala macam gitu. Ya. Terus Bapak duduk gitu kan. Terus Bapak coba bahasakan sebagai bahasa laki-laki lah. Bagaimana Bapak itu kangen sama dia. Terus Bapak coba kenang satu interaksi biologis yang paling Bapak anggap sukses. Misalnya ya. Ingat gak waktu itu kita waktu di Bandung. Kita waktu di sini, kita waktu di sini. Itu kok saya luar biasa gitu. Merasa kayak nyaman sekali. Bisa nggak ya kalau sekarang kita gitu lagi nggak gitu. Jadi Bapak bukan sedang nyalain dia Pak. Tapi Bapak sedang membuat dia masuk ke khayalan dia apa yang pernah dia lakukan yang terbaik menurut Bapak dan Bapak puji gitu. Semoga saja pada saat itu dia bilang, oh iya bisa ya. Misal contoh. Nah Bapak interaksilah sama dia dan Bapak jangan sama sekali tunjukkan sikap-sikap seperti yang kemarin tegas. Saya mau begini, harus begini. Enggak. Sentuh pun dia dengan penuh kelembutan Pak gitu. Nah kalau dia sudah melakukan walaupun cuma 30% atau 50% dari yang Bapak harapkan, Bapak puji dia. Wanita itu suka pujian Pak. Beda dengan kita. Laki-laki kita nih walaupun kita sudah tiap hari bantuin tulang kerja, kasih uang istri anak. Banyak pun kita nggak butuh dikatakan, oh terima kasih. Kita biasa aja laki-laki. Kalau perempuan nggak seperti itu. Dia suka dipuji. Kalau ada sesuatu yang dia lakukan walaupun kecil, dia berharap itu kayak jadi sesuatu yang besar gitu. Ya Bapak puji aja. Tidak ada ruginya puji. Bahkan dalam memuji pasangan boleh berbohong Pak. Ya. Oh tadi itu luar biasa, saya betul-betul merasa puas. Sebenarnya Bapak kurang puas. Itu bisa. Nanti tinggal kita kembangin lagi ya. Nah, jadi sebenarnya tujuannya sama. Supaya istri bisa memenuhi apa yang Bapak inginkan. Tapi dengan retorika yang tepat untuk menghadapi wanita. Allahu a'lam. Begitu Pak ya. Lantas kira-kira. Baik ini yang pertama ya. Pertanyaan keduanya tadi apa? Lantas kira-kira. Jujur saya maaf Ustaz, agak bindeng karena saya terharu dengan Ustaz berkata seperti itu. Lantas kira-kira apa yang mungkin atau bisa kemungkinan terjadi pada anak saya, karena jujur saya mempunyai anak perempuan dan saya juga mempunyai anak laki-laki, karena saya takut banget terhadap anak perempuan saya nanti ke depannya terjadi kenapa-napa. Karena kesalahan maksudnya karena perzinahan Bapak gitu ya? Betul. Baik. Bapak taubat nasuha Pak. Bapak taubat nasuha. Nabi SAW bersabda, at-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan membersihkan semua kesalahan yang lalu, termasuk bekas-bekasnya Pak. Dengan izin kalau Bapak tulus, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, taubat nasuha dengan 3 syarat. Meninggalkan dosa itu seketika. Bapak pernah berzina, berhenti. Yang kedua sesali. Yang ketiga berjanji sama Allah, antara Bapak sama Allah saja berdua, janji tidak akan mengulanginya. Insya Allah dengan 3 syarat ini Bapak tulus, dimaafkan kesalahan Bapak, dan tidak akan berefek kepada anak-anak. Merasa najis kalau sumpamanya saya sholat gitu,
bertobat kepada Tidak boleh Pak, tidak boleh. kira aku Itu was-was syaitan. saya gitu loh, kadang kan saya Jangan, tahu sendiri Bapak bahwa jangan merasa, maaf saya potong dulu. Bapak jangan merasa saya karena pernah berbuat zina ini terus saya ini najis menghadap Allah, saya tidak layak lagi. Itu was-was syaitan Pak. Tidak boleh ada sama sekali. jujur Ya. saya takut Ustaz. Kenapa? Saya takut. Saya takut mengucap seperti itu karena saya tahu tujuh perbuatan dosa yang ada di Al-Quran itu, salah satunya perzinahan, itu yang membuat saya takut untuk. Baik, Bapak sekarang sudah taubat belum sama Allah, pada Allah? Saya hanya melakukan kewajiban sholat, terus kemudian doa seperti biasa. Tapi kalau tobat, saya takut mengucap itu karena takut ya kayak Ustadz ya kayak saya tuh kayak najis gitu loh Ustadz, kayak seperti ya Allah, kok hambamu ini melakukan ini, sudah tahu ada hukumnya, tidak boleh. Saudaraku, begitu. Pak begini, saudaraku seiman, jangan kecilkan hati Bapak, jangan buat Bapak ini seperti orang yang tidak akan diterima oleh Allah, Allah akan murka sama Bapak seumur hidup. Enggak. Rahmat Allah luas Pak, rahmat Allah luas. Allah itu dalam hadis Bukhari Pak, sangat gembira dengan taubat hambanya. Taubat ini. Kata Nabi SAW, sungguhnya Tuhan kalian Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian yang membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, di atas unta, ke padang pasir yang tidak bertuan, kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon, lalu unta dan bekalnya semuanya hilang. Unta itu pergi dengan semua bekalnya. Pada saat dia bangun, dia cari keliling-keliling tidak ketemu. Dan di saat dia sudah putus asa, tidak bisa lagi ketemu dengan untanya, di padang pasir yang tidak bertuan, dia yakin dia akan mati. Dia mengatakan pada diri dia sendiri, saya akan kembali ke bawah pohon tadi yang saya tidur dan saya berharap tidak bangun lagi, saya sudah meninggal dunia. Maka dia kembali ke pohon itu, kata Nabi SAW, lalu dia tidur. Waktu dia bangun, dia temukan untanya di depan dia dengan bekal-bekalnya. Bagaimana gembiranya dia bisa melanjutkan kehidupan? Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Allah itu gembira kalau Bapak taubat. Jadi jangan bersangka buruk dengan Allah SWT. Kita semua pernah berbuat dosa Pak, bukan cuma Bapak. Semua orang pernah berbuat dosa, tapi dosanya berbeda-beda gitu kan. Tapi kita dalam Islam dianjurkan untuk tidak bersangka buruk dengan Allah dan yakin rahmat Allah luas. Rasa takut yang muncul dalam hati itu tanda keimanan Pak. Itu karena Allah menanamkan dalam hati seorang hambanya supaya dia mau bertobat. Jadi Bapak harus rangkul itu dengan taubat. Sekarang antara Bapak sama Allah SWT, Bapak tinggalkan perbuatan itu. Ini kan sekarang Bapak sudah nyesal nih. Karena Bapak merasa dosa, Bapak merasa ketakutan. Oke. Sekarang tinggal Bapak bilang, ya Allah bantu hambamu ini supaya tidak mengulanginya. Udah Bapak setelah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Bapak lakukan apa yang Bapak lakukan sekarang dari ibadah-ibadah. Ya, begitu ya Pak? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.